Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari Senin 15 Juni memberikan kemenangan besar bagi hak-hak LGBT. Keputusan ini sekaligus menjadi kekalahan bagi pemerintahan Presiden Donald Trump dengan menetapkan bahwa hukum federal yang lama melarang diskriminasi tempat kerja melindungi karyawan gay dan waria. Dan pemirsa, informasi ini menjadi penutup perjumpaan kita di Apa Kata Dunia malam hari ini. Jangan lewatkan informasi terakhir saat lagi di Nusantara Malam. Masih bersama saya Adi Wiranata. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Keputusan penting 6-3 mewakili momen terbesar untuk hak-hak LGBT di Amerika Serikat sejak Mahkamah Agung mengesahkan pernikahan sesama jenis di seluruh negeri pada tahun 2015. Dua hakim konservatif tergabung dalam 4 hakim liberal majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut. Ia adalah Neil Gorsuch dan Ketua Mahkamah Agung John Roberts. Para hakim akhirnya memutuskan bahwa kaum gay dan transgender dilindungi berdasarkan judul ke-7 dari Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 yang melarang pengusaha untuk melakukan diskriminasi terhadap karyawan berdasarkan jenis kelamin serta ras, warna kulit, asal negara, dan agama. Di luar Stonewall Inn di New York, Roger McKenzie dan Drew Ginsburg berkata bahwa keputusan hakim tersebut sudah waktunya. It's about time. I mean, we are human beings too, you know what I mean? Why shouldn't we get equal rights just as everyone else? We pay our taxes, we work hard. Some of us try to own our own businesses. We're entrepreneurs because they don't let us into a lot of the arenas sometimes. So we have to develop our own things and start our own businesses, you know what I mean? But I think it's really, really a progress towards the LGBTQ community. It's right. You know, it should have happened a long time ago. And I'm surprised that Neil Gorsuch is now an LGBT. Pada tanggal 28 Juni 1969, pelanggan bar gay Greenwich Village, Stonewall Inn bangkit karena menentang pelecehan oleh polisi hingga memicu kerusuhan selama berhari-hari. Perlawanan mereka melahirkan gerakan nasional dan global untuk hak yang sama bagi lesbian, gay, biseksual, transgender, dan orang-orang tak biasa lainnya. Bias di tempat kerja terhadap karyawan gay dan waria tetap sah di sebagian besar negara, dengan 28 negara bagian AS kekurangan langkah-langkah komprehensif terhadap diskriminasi pekerjaan. Putusan dalam 2 kasus hak-hak gay dari Georgia dan New York dan kasus hak-hak waria dari Michigan mengakui perlindungan pekerja baru dalam hukum federal. Pertarungan hukum berfokus pada definisi jenis kelamin dan judul ke-7. Pengadilan setuju dengan penggugat bahwa mendiskriminasi pekerja gay dan waria secara inheren berdasarkan jenis kelamin mereka dan akibatnya ilegal. Gerald Bostock membawa kasus Georgia setelah kehilangan pekerjaannya sebagai koordinator layanan kesejahteraan anak pemerintah daerah berbulan-bulan setelah bergabung dengan Hotlanta Softball League yang ramah gay. 2 penggugat lainnya sudah tidak ada untuk melihat putusan ini. Amy Stevens dipecat oleh rumah duka Detroit setelah mengungkapkan rencana untuk beralih dari pria ke wanita meninggal pada Mei lalu. Sementara Donald Zarda yang menuntut setelah dipecat sebagai instruktur skydiving di New York meninggal pada tahun 2014. Zarda mengklaim bahwa dia kehilangan pekerjaannya sebagai instruktur skydiving setelah dia memberitahu pelanggan bahwa dia gay dan dia mengeluh. Zarda meninggal dalam kecelakaan skydiving setelah mengajukan gugatan. It'll be a catalyst toward changing history. You know, it's a new decision. It's going to take the states that don't protect LGBT rights time to adjust to, but it is certainly a catalyst, an historical one, and that sounds bigger than I can imagine at this time. Roberts yang dianggap sebagai pusat ideologis pengadilan mendukung hak-hak gay dalam kasus ini setelah berselisih dalam keputusan pernikahan gay. Hakim konservatif Kamala Alito, Clarence Thomas, dan Brett Kavanaugh berbeda pendapat dalam putusan hari Senin. Administrasi Trump minggu lalu mengeluarkan aturan yang mengangkat perlindungan anti-diskriminasi untuk orang-orang transgender dalam perawatan kesehatan. Pemerintahannya juga telah mendukung hak bisnis tertentu untuk menolak melayani kaum gay berdasarkan keberatan agama, melarang sebagian besar anggota layanan transgender dari militer, dan mencabut perlindungan akses kamar mandi untuk siswa transgender di sekolah umum.
Dari New York, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.